Kristen harus pede dengan agamanya sendiri, yaitu memakai bahasa asli kitabnya, bahasa Yunani. Jangan ke Arab-Araban gitu. Nah, ini tiga hal ini harus dilakukan oleh Kristen agar apa? Agar di Indonesia ya Kristen bahas Kristen, tidak ada pergesekan antara Islam dan Kristen. Kalau Edis berhenti, Kristen sudah tidak menjajakan agamanya, terus juga Kristen ya tidak memakai istilah Islam, maka apologet Islam nggak akan bahas Kristen. Buat apa? Kan gitu. Oke, sebetulnya dari sini saja saya sebagai katakanlah orang awam, oke. Tapi kalau misalnya Anda mau melihat background saya, sebetulnya bukan orang awam, ya. Cuman saya berkata, saya sebagai orang awam kalau melihat model diskusi kita ini, saya jadi nggak mau diskusi. Karena kenapa? Nah, itu kan hak Anda mau diskusi atau tidak. Ini aja saya lagi bicara itu langsung Anda saya hanya perkataan atau kalimat-kalimat yang seakan-akan orang ini agama ini lebih jahat daripada agama saya. Nah gitu. Ya iya, betul ya. Bang. Nanti bicara abang kayak di TV gitu ya. Salah satu dari tanggapan kita masuk dari tanggapan satu ya. Saya tertarik tadi mengenai apa yang Pak Yusuf itu bilang, bahwasanya Yesus itu di poin yang keempat itu Yesus itu menuhankan iblis. Yaitu itu di Matius 4. Dari mana tadi? Matius 4. Coba nomor 5. Oke, dia berkata apa di situ? Kemudian iblis membawanya ke atas bait Allah. Kalau udah dibawa ya Bang ya, artinya Yesus berserah diri kepada iblis, mengikuti iblis, dibimbing iblis, dan dikuasai oleh iblis. Iya, sesuai dengan penyampaian apologet Kristen sendiri, kalau ya udah dikuasai, mengikuti, dibimbing, artinya menuhankan gitu. Makanya saya bilang Yesus menuhankan iblis jadinya. Perhatikan kalimatnya dulu. Kan gitu. Pak Yusuf itu maksud saya gini, Pak Yusuf itu terlalu langsung menyimpulkan sesuatu kalimat yang belum tentu itu kebenarannya gitu. Maksud saya gini. Berarti Anda protes dulu, jangan protes ke saya dulu Bang, protes dulu ke Edis yang menyampaikan ya. Kalau kayak gitu, jangan protes saya dulu. Salah Anda memprotes saya, karena yang menyimpulkan itu adalah apologet dari Kristen sendiri. Kata apologet Kristen itu ya, Nabi Muhammad itu robnya umat Islam, karena umat Islam mengikuti dan menaati Nabi Muhammad. Terus ya umat Islam dibimbing oleh Nabi Muhammad. Sesuai penyampaian apologet Kristen ini, Edis TV ini, umat Islam robnya adalah Nabi Muhammad. Makanya saya simpulkan seperti itu. Yesus artinya. Tunggu dulu, sorry, saya tidak berbicara tentang Muhammad. Enggak, saya mencontohkan tadi penyampaian dari apologet Kristen itu. Jika Anda mau protes ya, saya tidak menyimpulkan. Itu kesimpulan dari apologet Kristen, bukan kesimpulan dari saya. Enggak. Kalau itu kesimpulan dari apologet Kristen, menurut saya itu pemikiran Pak Yusuf aja ya. Bukan pemikiran dia. Gimana sih? Makanya Anda saya sarankan untuk ke tempat dia dulu. Ini bukan pemikiran saya, tapi pemikiran dia. Kok malah pemikiran saya? Aduh. Coba ulangi lagi perkataannya Pak Yusuf itu. Sekali lagi ya. Ulangi. Ini saya ulangi, coba Anda dengarkan. Ini kesimpulan dari apologet Kristen yang bernama Edis ya. Umat Islam menuhankan Nabi Muhammad. Umat Islam robnya Nabi Muhammad, oke? Dengan alasan apa? Tunggu dulu ya.
Dengan alasan apa dia menyebutkan kayak gitu, menyimpulkan kayak gitu? Karena umat Islam dibimbing Nabi Muhammad, umat Islam mengikuti Nabi Muhammad, umat Islam menaati Nabi Muhammad. Oke? Dibimbing, mengikuti, menaati. Lalu saya sampaikan kepada Anda, Yesus robnya adalah iblis gitu. Nah, dengan dasar apa? Dengan dasar argumentasi dari apologet Kristen ini, berdasarkan kesimpulan apologet Kristen ini, ya, apa yang saya katakan di situ? Yesus dibawa iblis. Yesus mengikuti iblis ke bukit. Yesus ya dikuasai iblis sampai dibawa ke bukit. Terus Yesus dibimbing oleh iblis ke bukit. Artinya sesuai dengan kesimpulan apologet Kristen, Yesus robnya adalah iblis gitu. Kalau Anda mau protes, proteslah dia, kan kayak gitu. Ya, Saya hanya menyampaikan. Saya tidak memprotes dia. Saya tidak memprotes dia. Tetapi ya, saya heran aja sama Pak Yusuf itu aja. Seakan-akan menyamakan Yesus itu seperti Muhammad. Bang, saya tidak menyamakan Yesus dengan Nabi Muhammad, tapi saya menyampaikan kesimpulan apologet Kristen, kan gitu? Iya. Abang turun dulu, terima dulu teleponnya ya. Siapa tahu penting, oke? Oke, tidak usah. Oh, nggak usah. Sudah Baik. saya matikan. Ya, sekali lagi yang perlu Anda garis bawahi, saya menyampaikan kesimpulan apologet Kristen, ya. Belum selesai saya ngomong, Pak Yusuf. Kalau diskusi, alangkah baiknya tunggu selesai ngomong dulu orang, baru dijawab, kan gitu. Iya. Dari tadi seperti itu saya. Kan? Iya, makanya saya nggak terima katanya dari saya, bukan dari saya. Masalahnya gitu. Dari situ. Bukan dari saya, ini, makanya penyampaian saya itu didengarkan. Ini dari apologet Kristen. Jika Anda mengatakan salah dan protes, silakan ke protes ke Kristen, ke apologet Kristen, bukan kata saya. Itu masalahnya. Iya, dari pernyataannya Pak Yusuf tentang hal yang dinyatakan Pak Yusuf tadi, yang dikatakan Pak Yusuf itu tadi itu menurut saya itu seakan-akan Pak Yusuf itu menyamakan antara Nabi Muhammad itu dengan Yesus. Bang, gitu. Yang menyamakan bukan saya pakai definisi apologet Kristen. Rupanya nggak paham-paham ya. Iya, teman-teman, dari tadi berapa kali saya udah mengulang-ulang ya penjelasan saya gitu. Enggak, saya atau misalnya Pak Yusuf yang nggak paham kalimat saya. Sekali lagi saya tidak menyamakan Yesus dengan Nabi Muhammad. Oke, garis bawahi. Dan saya menyampaikan kesimpulan dari definisi apologet Kristen. Oke, gini aja. Waktu saya tinggal 10 menit lagi, soalnya saya ada kerjaan. Saya berkata seperti mencontohkan toh. Yang enggak mencontohkan kata Edis TV Nabi Muhammad seperti ini dan seperti ini, itu kan. Kemudian saya berkata, saya tidak berbicara tentang Nabi Muhammad, sorry. Saya cuma hanya berbicara tentang bagaimana tanggapan mengenai Yesus, katanya menuhankan iblis. Nah, yang lucunya Pak Yusuf itu menjawabnya sesuai dengan contoh yang Pak Yusuf dengar dari sepertinya sedang menyamakan antara Nabi Muhammad. Di situ contohnya tadi. Itulah salahnya ente ya. Yang lucunya itu kosakatanya yang lucunya Anda itu mengatakan saya yang menyamakan, padahal saya memakai definisi dari apologet Kristen tersebut gitu. Makanya nggak paham-paham rupanya Anda dari tadi. Berarti tidak menyamakan. Lalu kenapa memberikan contoh? Lah,
itu kan contoh yang dia berikan. Saya pakai contohnya itu untuk memakai definisinya. Gimana sih? Jadi bukan dari saya ucapan itu, tapi dari apologet Kristen. Jika Anda mengatakan salah maupun Anda mau protes, silakan protes ke Kristen, bukan ke saya. Aneh. Ini ya Pak ya, Pak Yusuf, ini kalau misalnya Pak Yusuf itu sedang berbicara sama orang awam, saya kira mungkin sah-sah saja dengan gaya bahasa Pak Yusuf seperti itu. Telepon lagi. Tapi iya, ada telepon. Tapi saya itu lulusan sarjana teologi juga. Bang, Bang, Anda lebih parah daripada orang awam menurut saya. Padahal Anda lulusan sarjana teologi. Kenapa saya bilang Anda lebih parah dari orang awam? Karena saya sampai 3 kali menjelaskan Anda nggak ngerti gitu. Lebih parah Anda daripada orang awam gitu. Nah ini yang maksud saya, yang sedang saya kasih tahu sama Pak Yusuf. Ya, kalau untuk metode diskusi pada orang yang sebetulnya kita tidak tahu orang itu. Oh iya Bang, artinya tidak elok itu penyampaian dari apologet Kristen. Kenapa dia menyampaikan kayak gitu kan? Dia dengan mudahnya menyampaikan Nabi Muhammad adalah robnya umat Islam. Elok apa enggak itu? Tuduhan kayak gitu? Ya enggak, kan gitu. Tunggu dulu. Ya urusan agama saya yang perlu saya luruskan. Saya hanya mirroring dari argumentasi dia. Wajar dong orang mirroring kan kayak gitu. Nah, makanya saya bilang gini. Apalagi? Siapa ini? Nggak ada yang telepon saya. Nah, makanya kalau ada urusan diurus dulu gitu. Ini saya berkata sama Pak Yusuf, ya ini hanya izin kalau boleh seperti diskusi yang tadi lah, yang tidak seharusnya tidak elok itu. Akhirnya penontonnya di bawah itu seakan-akan sok-sokan juga, ya kan? Ngapain Anda salahin penonton? Nggak ada salah penonton Bang. Anda ini malah nyalahin ke penonton, ngaco. Apa coba, penonton itu nggak ada urusannya dengan kita, nggak ada. Enggak. Saya mau kasih tahu sama Pak. Nah, Edis aja menyampaikan kayak gitu, bagus nggak menurut Anda? Masalah Edisnya sudah dibilang. Iya, bukan masalah sayanya. Saya mengutip dari dia, bagus nggak saya tanya dulu. Saya tidak berbicara tentang Alkitab atau Muhammad. Iya, saya tidak berbicara tentang Alkitab. Halo, yang saya bagus nggak? Jawab dulu, bagus nggak Edis menyampaikan tuduhan atau fitnahan kayak gitu di publik? Bagus nggak? Itu bukan itu yang saya bilang loh. Kalimat yang saya maksudkan itu bukan itu loh, Pak Yusuf. Yang saya maksudkan mengenai bagus nggak kalimat itu, mengenai waktu Bapak bilang itu sama saya itu, Anda lebih apa tadi itu? Anda lebih apa? Apa tadi yang itu kan? Oh, iya, Anda lebih parah dari orang awam gitu. Itu apa Bang? Apakah bagus atau tidak? Saya mengatakan di publik ya. Ini kak orang yang berpengetahuan tinggi. Ya iya Bang, ya karena apa? Bagi saya begini ya, Bang. Kalau orang pintar itu dibodohi, maka akan ketahuan gitu. Makanya saya kasih tahu kepada Anda ya, orang pintar dibodohi maka akan ketahuan oleh orang pintar tersebut. Jika orang bodoh, saya bodoh-bodohi, maka supaya dia sadar akan kebodohan dia. Gitu. Jadi kita diskusi itu wajar, argumentasi kayak gimana pun ya, atas respon balik dari apa? Dari Anda sendiri gitu.
ini saya kira banyak sekali komentar Pak Yusuf daripada saya, banyak ngomongnya daripada saya. Ya iya, Jadi karena Anda dari tadi nggak paham-paham penjelasan saya. Masalahnya bukan, gitu. saya tidak lagi berbicara. Atau dipotong lagi. Bicara Saya sedikit, gini dipotong lagi. kalau Anda ngawur ke Bicara sana ke sedikit, sini dipotong ya lagi. masih mengatakan karena saya kan ngawur udah, karena saya definisi saya menurut saya nggak ada menurut diri sendiri saya sekali ada lagi ngawur ya sebetulnya. Anda garis bawahi saya menyampaikan apologet Kristen berargumen definisi dia, oke? Gitu. Paham nggak itu? Ini kalau Pak Yusuf terus yang ngomong, jadi saya bingung mau ngomong apa. Ya makanya penyampaian Anda jangan bertele-tele to the point gitu. Orang banyak antri masalahnya. Jangan merasa diri, jangan merasa diri orang paling benar. Nah, kan dalam kayak gitu. berdiskusi. Saya minta to the point, Anda jangan merasa diri paling benar, malah menyerang pribadi, nggak nyambung. Makanya saya kan luruskan gitu. lebih banyak saya ngomong karena Anda nggak nyambung ngomongannya. Gitu. Ya kan? Nah, inilah yang lebih parah. Ya. Seakan-akan merasa diri paling benar. Seakan-akan merasa diri paling hebat. Iya, terus merasa diri paling jago. Jadi oke lah ya. Kalau tidak mau sip. Makanya jangan bilang ke apologet Kristen tadi jangan merasa diri paling benar, paling jago gitu Bang ya. Kayak gitu. Wah, saya tidak berbicara sama saya ini sedang berbicara sama Pak Yusuf, bukan sama iya, saya sedang berbicara definisi apologet Kristen. Makanya Anda nggak nyambung. Anda membicarakan saya sedangkan saya membicarakan tentang judul gitu. Di situ nggak nyambungnya. Makanya rajin-rajin lah sekolah kalau kayak gitu udah biar nyambung gitu. Anda membicarakan saya sedangkan saya membicarakan materi definisinya. Kan gitu. Aduh, nggak nyambung Andanya yang nggak nyambung. Anda membicarakan pribadi saya membicarakan tentang apa definisi yang dipakai apologet Kristen gitu. Nggak nyambungnya di situ. Ya. Sebetulnya kalau saya ada waktu lagi, saya mau naik lagi sama Bapak ya. Kan Oke. Ya udah, saya naikin dulu Kristen yang lainnya ya. Saya ditelepon. Oke. Silakan. Oke, thank you atas diskusinya.